Yang terbaru, oke. Di tahun-tahun yang terbaru itu paling banyak tulisan-tulisannya itu digabungkan dengan misal ini rural areas, kemudian China, tourism, cultural heritage, rural tourism. Tapi yang sudah lama sekali tidak diteliti, misal menggabungkan dengan water management, Afrika, animals, developing countries, seperti itu. Kemudian ini untuk density-nya ya teman-teman. Paling banyak density-nya atau paling populer ditulis itu mengenai yang kuning-kuning ini yang paling banyak ditulis teman. Seperti itu. Mungkin ya itu saja sih materi desa-desa mengenai post viewer dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau bingung dengan penjelasan saya, mungkin nanti bisa saya ulang. Saya kembalikan ke moderator, Kak Bayu. Ya Kak, Eh, terima kasih ya untuk pemaparan terkait dengan post viewer itu sendiri. Jadi eh, sedikit saya simpulkan begitu terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau bisa saya ambil benang merahnya, bahwasanya post viewer itu bagaimana cara mengkombinasikan antara dalam hal model seperti klasterisasi, bukan begitu Kak? Dan yang selain itu juga bagaimana cara kita untuk mengkombin antara memvisualisasikan antara penelitian yang notabene-nya kalau biasanya post viewer itu lebih ke penelitian ke systematic literature review ataupun bisa SLA. dikombinasikan dengan metode bibliometric analysis begitu. Jadi post viewer itu bisa saya bilang uh, seperti artificial intelligence Bu. Seperti itu ya. Jadi bagaimana rekayasa buatan itu bisa dianalisis dengan data yang sudah didapatkan dari berbagai macam tempat publisher begitu dari Scopus ataupun dari Web of Science dan sebagainya. Jadi itu saja mungkin selanjutnya mohon izin mengingatkan kepada rekan-rekan jika ada pertanyaannya dapat disampaikan di fitur chat. Namun pertanyaan tersebut akan kami sampaikan di sesi saat ini. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, mungkin jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Apa ini mau Ini, ditampung dulu, Kak? Apa saya langsung bacakan? ya, ini ada 3 pertanyaan, saya sambil membaca juga. Mau tiga-tiganya atau bagaimana? Kak? Mungkin saya bantu bacakan dulu, Kak. Ya, kita satu-satu aja ya, Kak. Baik. Yang pertama dari Mas Dandi Kurniawan. Mau tanya untuk menarik garis bisa menjadi novelty dalam penelitian dari data yang sudah didapatkan seperti apa ya, Kak? Itu dulu, Kak. Boleh langsung ditanggapin. Silahkan. Baik. Terima kasih Kak Dandi untuk pertanyaannya. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Janwa ya, untuk menganalisa novelty-nya. Sebenarnya kata novelty itu kan kita masih rancu ya. Seperti apa novelty itu? Apakah yang belum pernah diteliti sama sekali atau seperti apa? Hanya saja mungkin kalau bisa saya bilang di Fast Viewer ini yang bisa kita lihat ini kan lebih ke kajian teoritik atau ke apa ya, kajian-kajian yang dia tidak spesifik ke suatu wilayah atau seperti apa kata keyword-keywordnya itu tadi. Nah, makanya dari itu yang tadi saya bilang untuk mencari novelty-nya itu kita biasanya kalau saya itu melihat ke yang dia kecil, lebih kecil ini tulisannya.
semakin kecil tulisannya, semakin dia akan jarang diteliti. Tinggal nanti saya kemudian mencari fenomena apa di daerah mana, misal biomass dan sustainable development. Saya mungkin kalau melihat sekilas seperti ini, oh, sepertinya ini belum banyak diteliti dan saya tinggal nyari nanti wilayahnya di mana. Maka saya bisa bilang bahwa novelty-nya mungkin masih tinggi di situ karena memang belum banyak yang meneliti sehingga eh, apa yang kemudian saya lakukan itu bisa menjadi sebuah temuan baru seperti itu. Kemudian, Sudah nggak? oke, itu sih sementara mungkin ada dari Kak Dendi ada yang mau disampaikan menanggapi apa yang saya sampaikan barusan, atau sudah cukup jelas? Mungkin sudah cukup ya Kak ya. Mungkin selanjutnya saya bacakan dari Oh, uh, Mbak Dianita Pratiwi ya. Ya Kak ya. ya, Izin bertanya Kak Amel, untuk convert filenya apakah berpengaruh jika tidak menggunakan CSV? Kemudian untuk besar kecilnya lingkaran pada hasil analisis post keyword itu berarti apa ya? Karena tadi lebih dijelaskan tentang jejaring hubungan antar keyword begitu. oke, baik. Terima kasih Kak Dianita ya untuk pertanyaannya. Jadi tadi yang ditanyakan apakah harus dikonvert ke CSV? Itu memang betul ya, memang harus dikonvert ke CSV. Kenapa seperti itu? Karena Vosviewa sendiri hanya bisa membaca untuk dia yang pakai CSV. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, penjelasan dari bulat-bulat yang ini ya, sepertinya bulat-bulat yang gede-gede ini tuh apa? Itu eh, mengartikan bahwa tema-tema tersebut adalah tema-tema yang paling populer atau paling banyak ditulis, yang dia berhubungan dengan tema yang saya cari tadi sebelumnya di di Excel yang tadi itu. Mohon dibantu untuk nge-mute ya, Kak. Oke. Untuk yang di Excel tadi itu, saya kan mencari tema awalnya itu village development, sustainability. Yang tadi pertama saya cari. Yang bukan tadi kan teman-teman ada yang minta water pollution, tapi memang karena lama, jadi saya pakai data saya yang tadi pagi saya coba cari. Jadi ini lebih menyatakan eh, popularitas keyword atau popularitas kajian yang berkaitan dengan si village development sustainability yang tadi sempat saya ceritakan gitu. Gimana terkait dengan apakah ada tambahan lagi untuk Mbak Dianita Pratiwi atau sudah cukup terjawab? Nah, sudah. Selanjutnya mungkin Kak Amelia terkait dengan pertanyaan ketiga ini tadi sudah ya? Ada sangkut Eh, pautnya ya? Tadi yang kak ini sih bukan yang itu. Jadi yang kakaknya yang satu lagi tapi sepertinya kelempar karena sudah tidak ada pertanyaannya. Kalau ini kan tadi keluaran Fosfiowa hanya tiga tadi ya. Iya Kak, untuk keluaran Fosfiowanya hanya untuk melihat tiga tadi. Yang pertama networknya, jaringannya, jaringan eh, keterkaitan antara bulat-bulatnya itu. Kalau yang di keywords berarti keterkaitannya dia adalah ada kajian mengenai kedua hal tersebut yang saling terkait. Tapi kalau di authorship berarti memang mereka pernah menulis bersama. Itu kalau network. Kemudian kalau overlay visualization itu untuk melihat tahun keluaran terbarunya itu lebih banyak membahas mengenai tema apa. Karena kalau misalkan kita manual nih, misal satu per satu gitu kan agak kesulitan. Apalagi kalau misal datanya yang tadi kita peroleh itu kan sempat ya ada
yang sampai 100.000 dokumen atau seperti apa. Nah, itu sangat tidak mungkin kalau kita mau melihat satu persatu yang tahun ini dia tentang apa ya nulisnya. Nah, itu agak kesulitan. Makanya kita pakai ini overlay visualization untuk melihat tren pada tahun ini apa tulisan yang kemudian dibuat temanya apa seperti itu. Kemudian kalau density itu popularitas tulisan yang paling sering ditulis. Sebenarnya kalau saya bilang bisa dilihat dari si di sini sebenarnya yang gede-gede ini. Cuman kalau kita lihat yang sini, yang bagian sini kan hampir kecil semua ya. Tapi kalau kita lihat di density itu lebih kelihatan seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Apakah ada tambahan lagi dari Kak Isro? Oh, udah cukup. Selanjutnya mungkin untuk supaya teman-teman ini merasa puas ya, sebenarnya saya bacakan lagi Kak dari Mbak Cesa. Nah, yang pertama, sebaiknya itu limitationnya jurnal jumlahnya sampai di angka berapa ya, biar efektif tapi tetap komprehensif. Yang kedua, untuk export file dari Scopus tadi kan dengan tipe CSV dibandingkan dengan tipe RIS, apakah ada dampak pada data yang dihasilkan dari perbedaan kedua file tipe tersebut, Kak? Baik, mohon maaf. Untuk yang pertama mengenai limitation jurnalnya ya, limitation jurnalnya kalau saya sendiri mungkin akan memilih itu sampai hanya keluar data 30. Karena apa? Karena nanti saya harus menampilkan tabel yang berisi si data-data jurnal tersebut dari judul, penulis, publisher, tahun, kemudian dia temanya seperti apa secara garis besar yang dia angkat atau isi dari itu seperti apa. Makanya saya biasanya memilih untuk maksimalnya ya 30-an itu masih bisa diterima. Dan saya sempat tadi pagi juga mengkonfirmasi ini ke teman saya juga yang memakai Fast Viewer dan ternyata dia juga sama bahwa sekiranya itu 30 saja sudah cukup seperti itu. Apakah Kemudian pertanyaan kedua ya, Kak Bayu, maaf tadi saya lupa. iya, Untuk untuk CSV dan RIS itu kalau saya jujur belum pernah ya pakai RIS, hanya eh, tadi saya sempat baca bahwa bisanya itu pakai CSV kalau kita yang Scopus dan juga Dimension itu pakainya yang RIS. Yang RIS, yang CSV, mohon maaf. Begitu. iya. Apakah ada tambahan lagi dari Mbak Cesa? Oh, ada nih. Maaf Kak Amel, maksud saya jumlah jurnal yang muncul di Scopus sebelum kita ekspor filenya. Oh iya. Oh, kalau itu sebenarnya sebanyak mungkin nggak apa-apa ya. Hanya Scopus tadi itu melimitasi sampai 20.000. Kalau tidak, nanti biasanya dia akan diekspor dalam beberapa file. Kalau Ya, misalkan lebih dari 20.000 dokumen ya yang mau kita analisis, biasanya akan ke-split di beberapa dokumen gitu sih, Kak. gimana untuk Mbak Cesa? Oh ya, sudah. Selanjutnya mungkin ini Kak, dari Mbak Widya, apakah post viewer bisa menunjukkan file asal berdasarkan titik temanya? Tujuan untuk kita review dan pahami seperti apa konteks yang dibahasakan di dalam sumber artikel. Jika tidak, bagaimana caranya kita bisa melacak artikel asal berdasarkan tema-tema yang kemudian berubah menjadi titik-titik di post viewer? Terima kasih banyak. Oke, baik. Kalau melacaknya itu lebih ke autosipnya ya, Kak, nanti. Jadi kita bisa melacak dari bagian autosipnya yang keluar itu. Kita nanti tinggal search di eh, Scopusnya, nanti diganti ke authors, yang di sini diganti ke author, kemudian apa ininya, nanti bisa ditambahin limitasinya apa lagi. Misal artikelnya dia temanya apa atau gimana itu kan nanti kita kalau saya biasanya saya bandingkan gitu dari eh, visualisasi author dan juga visualisasi keyword untuk kemudian ngecek.
dia yang mana sih artikelnya. Nah, dari situ nanti baru bisa saya baca untuk artikelnya isinya apa. Hanya ini berbeda kalau kita pakainya dimension ini. Jadi saya belum sempat untuk memberikan apa ya soal dimension karena saya juga sebenarnya sangat baru sekali memakai dimension ini. Jadi kalau dimension itu nanti kita ya cari sama kayak tadi temanya, kemudian kita ekspor di bagian sini setelah ketemu dan nanti ya kita unggah lagi. Nah, kalau dimension enaknya kita ini ada AI kita bisa langsung summarize dari paper yang mau kita lihat. Jadi nanti setelah kita visualisasikan nih di bagian first viewer, kita cari lagi dokumennya apa, kemudian kita bisa summarize, nyari dokumennya, ketemu, kita summarize sehingga kita nggak perlu apa ya kayak membaca ulang lagi gitu semuanya. Dia lebih apa ya kalau saya bilang lebih simpel untuk dimension itu karena bisa langsung. Kalau di Scopus sebenarnya ya bisa aja dokumen kita download kemudian kita masukkan ke AI apa untuk kemudian ngebaca secara keseluruhan isinya juga bisa. Tapi kalau saya lebih menyarankan untuk teman-teman membaca secara langsung. Mungkin bisa dibantu itu untuk konfirmasinya, tapi tetap membaca langsung itu penting. Apalagi hanya sekitar 30-an ya, 30-an artikel yang kemudian muncul. Gimana terkait dengan jawaban dari ini dari Kak Amel untuk Mbak Media? Apa sudah cukup terjawab? Sudah cukup ya Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dianita Pratiwi. Bertanya lagi ke Amel, jika output yang dihasil ingin kita ekspor ke file lain, misal hasil analisa dilampirkan ke Word, bagaimana caranya ya? Apakah tinggal save atau bisa melalui opsi screenshot? Oke, sebentar. Saya sambil baca. Eh tadi Kak siapa? Mohon maaf. Oh, oke, Kak Dianita ya. Jadi kalau saya biasanya screenshot karena kalau save itu nanti save-nya save as ini untuk fast viewer ini dia. Jadi kalau saya biasanya screenshot, misal ini apa ya? Tadi village development sustainability. Kemudian saya mau masukkan oke, jadi nanti seperti ini Kak, pakainya screenshot. Salah satu paper saya ada, mungkin nanti teman-teman bisa buka, yang sempat publish juga di bawahnya ISSF, di JASU, itu saya juga eh, pakai fast viewer ini, sedikit pakai fast viewer. Tapi waktu itu saya bukan metodenya, bukan SLR dan juga bukan bibliometrik. Ini hanya sebagai pijakan desa saya untuk kemudian menganalisa. Seperti itu. Ah, masih ada waktu sedikit lagi ya, sekitaran 10 menit lagi Kak. Dari saya mungkin Kak ya. Atau ada lagi ya? Oh ini dah dulu kan Kak. Apakah ada manualnya bisa di-share gitu? Oke. Ada manualnya di bagian di
karena ini mungkin teman-teman belum semuanya miliki ya untuk Post Viewer ini. Ini saya share sebentar. Ini manualnya. Nanti kalau teman-teman misalkan PDF-nya hilang atau seperti apa, nanti bisa minta lagi ya Kak ke Kak Bayu mungkin atau ke siapa setelah ini mungkin. Oh ya Kak, menyambung tadi ya, mungkin dari sayanya sendiri, mengingat waktu masih ada 10 menit lagi ya. Saya pengen bertanya, Kak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah hasil analisis post viewer ini memungkinkan untuk dipublikasikan di Scopus? Ya, itu yang pertama. Yang Oke, kedua, kan biasanya post viewer ini, uh, kalau menurut saya itu di bagian penelitian sistematik ya, SLR ya. Nah, apakah memungkinkan jika memang dikombinasikan dengan konsep bibliometrik? Karena dua dimensi tersebut, yang satunya kan dari apa namanya, dari Postiwar itu sendiri, yang satunya kan biasanya kalau bibliometrik itu dari Microsoft Word ya, di bagian chat begitu. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. kalau dari saya sebenarnya sangat memungkinkan Kak untuk digabungkan, tapi mungkin lebih ke bagian triangulasinya kalau dari saya. Dan beberapa data kan tidak bisa muncul semuanya di bibliometrik, begitupun tidak semua data bisa muncul juga di Fastviwa. Dan kalau misalkan tadi bahas di Scopus, sekarang itu trennya malah banyak banget yang udah pakai apa ya kajian pustaka, pakai Fastviwa ini untuk kemudian masuk ke Scopus. Kalau di publisher yang di Indonesia kan kebanyakan masih apa ya menolak ya beberapa karena saya juga di perguruan tinggi itu sempat ada stigma bahwa kalau penelitiannya bukan penelitian lapangan itu dia angka kreditnya lebih kecil gitu. Nah, itu mungkin yang ngebuat kenapa kenapa Fast Viewer ini belum begitu populer digunakan untuk jurnal-jurnal yang di Indonesia. Tapi kalau misalkan di luar gitu ini udah sangat 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 banyak sekali yang memakai yang memakai Fosviowa seperti itu. Oke, Kak. Cuma mungkin itu saja dulu ya kayak mengingat waktu juga udah menunjukkan yang pukul ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi terima kasih. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk bisa diisi link absensinya serta bisa di-download apa namanya manual fast viewernya di kolom chat. Terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta dalam sesi tanya jawab ini. Ah, Sekiranya nanti dari kakak-kakak panitia bisa memberikan untuk voucher fast viewer tersebut bagi para peserta yang mengikuti training pada siang hari ini. Dan izin menyampaikan sekiranya ada closing statement dari Kak Amel yang nantinya setelah ini mungkin bisa dari kakak panitia untuk menyerahkan sertifikatnya. Mungkin terlebih dahulu closing statementnya Kak. Oke. Kalau closing statement mungkin saya bingung ya. Saya mau mengucapkan terima kasih aja untuk ISSF yang sudah sangat konsisten ya untuk memberikan webinar dan juga pelatihan-pelatihan dan memberikan kesempatan juga untuk kami para dosen, peneliti muda, teman-teman masyarakat pada umumnya untuk bisa belajar secara lebih inklusif ya mengenai kaidah-kaidah yang ada dalam penulisan ilmiah. Kemudian untuk teman-teman sendiri,
closing statement saya mungkin lebih kepada kalau ada yang kebingungan atau apa, saya sangat terbuka sekali untuk kemudian berdiskusi bersama. Nanti bisa terhubung ke LinkedIn saya atau kemudian ke email saya juga, saya sangat terbuka apabila nanti teman-teman ada sedikit kesulitan atau ada sedikit yang ingin didiskusikan atau mungkin kita memiliki kesamaan kesamaan apa ya, tema yang bisa kita tuliskan bersama, mungkin nanti bisa saling terhubung seperti itu. Email saya taruh di bagian kolom chat seperti itu, Pak. Ya, Kak, siap. Terima kasih sebelumnya. Oh, untuk sertifikatnya dari kakak panitia mungkin nanti akan dikirim ke Mbak Dewi ke pembicara langsung ya. Yang lebihnya seperti itu, Kak. Jadi untuk saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mungkin sekiranya kalau ada komunikasi lebih bisa dikomunikasikan lagi ke Mbak Amel atau ke Amel melalui uh, email emailnya mungkin dari LinkedIn yang juga bisa ditanya jawab lagi. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi dan bisa mendownload langsung file manual prosedurnya supaya teman-teman bisa belajar lebih mendalam lagi. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta dan Kak Ames sebagai pembicara pada siang menjelang sore hari ini yang telah berpartisipasi dalam acara training ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dan publikasi dari IASSF. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial. Mungkin boleh ditunjukkan agak panitia apa saja yang nanti sebagai informasinya kepada teman-teman. Bisa diikuti dari Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn-nya IASSF. Ah, Selanjutnya sampai jumpa di acara-acara selanjutnya yang diselenggarakan oleh IASSF. Selamat sore dan semoga teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa sekiranya nanti mengaplikasikan terkait dengan post reward tersebut. Mungkin dari kakak panitia boleh minta sesi dokumentasi sebentar aja. Dan para peserta mungkin bisa diaktifkan kameranya untuk bisa kita foto bersama sama Kak Amel. Sudah ya, kakak panitia.